yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ahlan wa sahlan yang sudah hadir ya di Zoom yang luar biasa ini. Sudah ada 40 peserta yang sudah masuk di Zoom. Banyak ya. Dari mana-mana ya. Ada yang dari Depok, Jabodetabek ya. Mungkin juga dari luar Jawa, di Jawa. Ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Insya Allah kita tunggu sebentar lagi ya. Kita akan segera mulai. Mas Gilar, suara jelas? Halo Mas Gilar, apakah suara saya jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Saya alhamdulillah ini ada
Alhamdulillah ya. Pemateri kita hari ini Ustadz Abdus juga sudah hadir dan bergabung di grup ini, dan ada juga ini Pak Ahyat Fauzan, Pak Ahmad Muzaki, Bu Anjar Ruswardani ya dari Wonogiri, ada Bu Deti, Bu Ella, Bu Ferry, Bu Fikah Anugrah ya. Alhamdulillah, dan yang lain-lainnya, Bu Lucy juga hadir ya, alhamdulillah ya, dari Korwil Depok. Yang tadi dari pertama ya, dari yang tadi yang baru masuk ya, yang sudah dibuka itu Bu Lola Julia ya, TKO atau SHC ya, Ustadz siapa ini ya? Ya, alhamdulillah sudah di Bu Mulyani ya, ini alumni THMR. Alhamdulillah sudah banyak nih yang sudah bergabung. Baik. Jogja hadir ya, izin off. Baik Bapak Ibu semuanya, karena malam ya, mungkin yang sedang beraktivitas juga tidak apa-apa kalau videonya di off-kan ya, sepenting bisa mendengar ya. Bu Sri Ayu dari Bekasi ya, dari Bu Nur Hayati dari Jakarta, alhamdulillah. Tangerang juga hadir ya, Bu Tuti Alawiyah, Masya Allah, barakallah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebentar kita akan sama-sama ya akan mengikuti kajian spesial ya, kajian Magnet Rezeki yang insya Allah ini adalah diinisiasi oleh Korwil Magnet Rezeki Depok yang baru terbentuk ya, alhamdulillah. MR itu saat ini sudah hampir kurang lebih 20-an lebih ya Korwil di seluruh nasional, bahkan juga di luar negeri juga sudah ada, Malaysia dan Thailand. Dan Korwil Depok baru terbentuk, dan ini perdana ya, kita adakan spesial nih, kajian perdana Korwil Magnet Rezeki Depok ya, kajian Magnet Rezeki yang bertemakan jaga energi bahagia ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah lebih dari jam 8 ya. Kita mohon izin, kita akan mulai ya. Wis, ada juga nih ya dari Lenteng Agung hadir. Nih, Lenteng Agung ya, tetangganya Depok. Cinangka juga hadir, alhamdulillah. Baik, Pangkal Pinang juga hadir ya, barakallah. Baik ya, Bu Yuki ya dari mana juga izin ya, tidak pakai izin nggak pakai videonya di offin, tidak apa-apa, monggo. Dari Brebes ya Bu Yuki, barakallah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita segera mulai ya, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namahduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, para pejuang keajaiban? Ini di mood semuanya ya. Jadi halo, tes. Mungkin Mas admin bisa ini ya, mungkin tes untuk suara para. Assalamualaikum Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum.
Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, gimana? Semua sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah. Bagaimana semuanya sudah siap menerima ilmu yang luar biasa nih dari sosok Ustadz yang jos? Alhamdulillah. Siap ya. Siap, Ustaz, siap. Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah siap ya menerima ilmu dengan bertemakan jaga energi bahagia ya dari sosok Ustadz yang insya Allah luar biasa ya. Beliau Ustadz sekaligus juga sebagai trainer Certified Magnet Rezeki ya. Beliau juga direktur Magnet Rezeki Center. Dan alhamdulillah kali ini beliau bisa menyempatkan waktunya ya. Beliau sebenarnya juga cukup penuh ya jadwal beliau, tapi alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa memberikan waktunya buat kita semuanya, yang insya Allah beliau akan mengeluarkan energinya buat kita semuanya ya. Energi tentunya ini yang sama-sama kita harapkan ya, karena bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini ya, baik yang mungkin lagi tidak muda ataupun tidak muda, baik yang belum kaya ataupun kaya, pasti ingin bahagia, ya kan ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama mari kita jaga hati kita, ya, buka hati kita, buka telinga kita, buka mata kita. Sama-sama mari kita istighfar 3 kali ya buat menata hati kita biar terjaga ini, karena kita akan menemukan ilmu yang sangat luar biasa ya. Kita istighfar 3 kali dan berikutnya kita mulai dengan bacaan basmalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita buka dengan Ummul Kitab ya, biar sempurna, biar makin sempurna di acara pada malam hari ini. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mohon maaf tadi kemut ya, mohon maaf. Baik, dari awal nggak ya, terdengar. Sudah dengar Bu? Tes? Sudah ya? Sekarang sudah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, ya ini tadi dari mana ya yang belum terdengar ya. Tapi saya sedikit ulang aja bahwa alhamdulillah kebetulan saya juga aktif ini ya, di hari-hari juga aktifnya di Magnet Rezeki Center ya, tentunya ada di salah satu bidang di MR, dan ya pagi itu kita ada briefing pagi ya, makanya ada slogan, ada yel-yel yang harus kita lantunkan tiap pagi. Apa yang perlu kita jaga? Semua staf menjawab, jaga energi bahagia. Nah, maka dari itu hari ini alhamdulillah ya kita datangkan pemateri yang sangat luar biasa, yang sangat energik sekali. Ya, beliau sudah banyaklah mentransfer energinya buat banyak orang, bahkan ribuan ya. Bahkan beliau juga sudah bikin buku yang insya Allah luar biasa yang berjudul 7 Langkah Keajaiban ya. Nah, maka dari itu mari siap-siap ya, kita langsung aja tanpa panjang lebar kita akan dengarkan beliau bagaimana nih ilmu Magnet Rezeki itu mengemas bagaimana kita terjaga energi bahagianya ya, karena emang bagaimanapun ya kita pasti semua ingin bahagia ya, walaupun lagi tidak muda mau kaya belum kaya pasti ingin bahagia. Baik, mungkin Mas Gilar bisa dilanjutkan ya data beliau. Ini data beliau ya, Ustaz Agus Al-Halimi. Apa itu magnet rezeki?
disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan Ustaz Abud, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi adada khaliqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini, malam ini adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan sesuai dengan tema kita untuk terus senantiasa ya menjadi orang yang paling bersyukur, paling berbahagia. Siapa di sini yang hidupnya udah bahagia? Katakan saya, boleh ketik di komen, baik yang mungkin melalui Zoom ataupun melalui Facebook ya. Nah ini saya baru saja tadi pulang dari meeting ya, offsite meeting dengan teman-teman di manajemen. Akhirnya kehidupan kita itu sudah sangat sempurna ya, sudah sangat sempurna. Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah nikmat yang luar biasa, tak terkira ya. Tinggal bagaimana akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik Bapak Ibu, ya insya Allah yang di sini semua menjadi orang-orang yang ahli syukur. Ya, ini saya melalui dari rumah ya, tepatnya dari ini kamar anak saya nih ya, dapat privacy room spesial dari kamar anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Anda semua yang sudah menjadi insan magnet rezeki, pasti kedatangannya selalu dinanti-nanti oleh orang-orang yang dikasihi. Saat Anda datang ke rumah, disambut dengan suara merdu anak-anak. Ayah, Abi, gitu ya, dengan pelukan mereka. Lalu disambut oleh pasangan yang baik. Jadi kehadiran Anda selalu dinanti-nanti. Itulah seorang ayah atau ibu magnet rezeki. Ya, nah kaitannya dengan ini, ya saya ingin berterima kasih juga kepada semua yang telah hadir, meluangkan waktunya, ya untuk mengisi dengan kesyukuran. Ya, tanda kita semua mengisinya dengan kesyukuran adalah Anda bisa hadir utuh di sini, ya, dan mengorbankan waktunya. Nah, nanti kita akan bicara tentang hakikat kurban. Ya, taqarrub kepada Allah. Hakikat kurban adalah kita mengorbankan apa yang Allah telah titipkan kepada kita untuk dilakukan, untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ya, nah, itu tanda orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Insya Allah dengan demikian akan ditambah nikmat tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Buba terima kasih banyak telah menjadi host di awal, walaupun tadi di Kuantum sempat kita membaca ya, apa yang disampaikan Pak Buba tadi ya, insya Allah sampai ya ke hati ya. Oke Bapak Ibu, bicara menjadi kaya, siapa di sini yang mau jadi kaya? Kalau yang sudah kaya ya Alhamdulillah ya, berarti materi kita selesai. Ya, menjadi kaya tidak hanya seputar memiliki materi, betul sekali. Ya, ya Pak Muhammad Muzaki saya, Bu Titi Alawiyah saya, Bu Nur Hayati saya. Ya, menjadi kaya tidak hanya seputar memiliki materi, tapi juga sejauh mana pola pikir atau mindset kita itu juga kaya. Ya, nah. Ini disebut dengan mentalitas berkelimpahan. Ini disebut dengan orang-orang yang sudah terinstall dalam dirinya tuh energi bahagia. Oke? Nah, sering kali kita mendengar banyak orang yang ingin menjadi kaya. Bahkan anak kecil pun ditanya, saya mau menjadi kaya. Tapi akhirnya tidak mudah gitu mendapatkan kekayaan. Karena kenapa? Pola pikirnya itu belum ikut kaya. You become what you believe. Boleh ketik di komen. You become what you believe. Anda akan menjadi sesuai dengan apa yang Anda percaya. Nah, saat ini Bapak Ibu, Anda percaya Anda adalah orang yang kaya? Percaya Bapak Ibu? Kalau percaya, maka Anda akan menjadi. You become what you believe.
That's right. Ya, karena kenapa? Allah itu mahadil. Allah itu mahadil sesuai dengan prasangka hambanya. Apalagi zon itu baru prasangka. Fokus kita. Nah, akhirnya fokus itu lama-kelamaan jika dipupuk itu akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi saat kita meyakini bahwa saya sudah kaya, alhamdulillah, kurang apa lagi? Jika diambil satu hak tubuh kita saja, Bapak Ibu mau nggak nih saya ambil tangannya yang satu ini, jarinya saja yang kelingking deh ya, 500 juta mau? Tentu saja tidak mau. Ya, maka Allah sudah titipkan luar biasa, banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Ya, maka Allah mahadil. Kalau tadi saya belum kaya kok, saya masih ya kehidupannya masih miskin gitu ya, maka deal miskin. Ya, gitu. Jadi Allah Tuhan itu mahadil Bapak Ibu. Ya, innallaha inda dzoni abdi bi. Al-hadits. Allah sesuai dengan prasangka hambaku, apalagi jika hambaku ini meyakini akan sesuatu itu, ya, maka apa yang kita percayai itu akhirnya menjadi kenyataan. Ya, contohnya Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang sudah diliputi kemudahan, biasanya karena di pikirannya adalah kemudahan. Orang yang diliputi dengan keberlimpahan, maka kehidupan diliputi dengan keberlimpahan. Orang yang diliputi kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh orang-orang sekitarnya, oleh anaknya, ya, oleh istrinya, dan seterusnya. Jadi tanyakan mari ke diri sendiri kita, mari kita mawas diri, introspeksi diri gitu ya. Tanya, hasib qabla an tuhasabu. Ya, kata sahabat sedemikian. Jadi belief kita itu limiting Bapak, membatasi diri kita sendiri atau empowering. Empowering itu artinya mentenagai. Ya. Dan kita kalau udah mempunyai mentalitas keberlimpahan, sudah mempunyai energi yang syukur dan bahagia, itu pasti didasarinya dengan empowering beliefs tadi. Empowering beliefs tadi. Jadi kepercayaan, keyakinan yang mentenagai kita. Ya, contohnya gimana? Kalau kita berdoa, ya kita berdoa minta 5 miliar itu misalkan. Ya Allah, aku minta ya Allah kepadamu, kepada siapa lagi aku minta? Kepadamu ya Allah, turunkan kepadaku ya Allah project ya dengan omset 5 miliar gitu kata. Tapi yang kita yakini, yang kita percaya adalah tapi mana mungkin? Bagaimana bisa aku mendapatkan 5 miliar itu? Nah, yang begini ini yang namanya limiting belief, membatasi. Kita meng-cancel doa kita sendiri. Nah, Allah mahadil. Yang diamini adalah apa yang telah kita yakini, kita percaya itu. Maka selalu merasa diuntungkan dan menjadi orang yang mempunyai pusat berkelimpahan. Itulah orang-orang yang terjaga energi bahagianya. Dengan apapun yang terjadi, dia selalu merasa diuntungkan. Ya, dengan meskipun dia kondisinya sedang tidak baik realitanya, tapi dia selalu orang yang merasa diuntungkan. Ya, contohnya gimana sih? Ya, untuk selalu merasa syukur, diuntungkan dengan apapun yang terjadi itu. Misalkan Anda beruntung, kita beruntung, saya beruntung kalau orang lain ya lebih sukses dari saya. Saya beruntung kalau ada yang mengambil bahkan tanpa izin hak saya. Gitu. Ini empowering belief nih. Ya, kenapa demikian? Karena akhirnya orang-orang misalkan contoh tadi, saya beruntung kalau ada yang mengambil tanpa izin hak saya. Berarti apa? Saya memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Ternyata dia menginginkan punya saya. Ya. Nah, lucunya Bapak Ibu, begitu selalu merasa diuntungkan, semakin banyak hal-hal yang datang memperkuat rasa untung ini. Ya, muncullah diksi yang sering saya gemakan dan tularkan ke seluruh insan, maka itu mulai dari orang yang terdekat dengan saya, bahkan termasuk kepada anak saya. Setiap sebelum ujian atau ada hal-hal yang membuat dia sedih. Nah, friend, jaga apa yang harus dijaga? Jaga energi bahagia. Bahagianya itu kayak orang yang benar-benar mendapatkan the dreams come true. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba yuk kita praktek sama-sama. Meskipun ada di dalam kamar Anda, rasakan sekarang. Tarik napas panjang melalui hidung, coba. Sekali lagi. Nah, saat sekarang Anda menarik napas melalui hidung dengan dalam, perlahan-lahan, seperti Anda
sedang menarik rezeki yang dahsyat, menarik impian-impian, the dream come true, ya, dan Anda akhirnya menerimanya dengan lapang dada. Akhirnya setelah Anda mengeluarkan napasnya, Anda katakan jaga energi bahagia, kayak gitu ya. Kita coba ya. Baik, sekali lagi tarik napas. Apa yang harus dijaga? Jaga energi bahagia. Ya. Nah, untuk menjadi seberuntung ini, Bapak Ibu, memang kita membutuhkan pergaulan, membutuhkan seminar, membutuhkan training. Ya, kita membutuhkan miracle circle, kita membutuhkan lingkaran keajaiban. Kita membutuhkan lingkaran orang-orang yang isinya penuh dengan kesyukuran. Bukan orang yang merasa dirinya itu adalah kekurangan, tidak punya harga diri. No. Ya, mereka hadir untuk kita santuni, mereka hadir untuk kita bantu. Tapi izinkan pergaulan kita hanya dengan orang-orang yang isinya penuh dengan kesyukuran, yang terjaga energi bahagia. Karena kalau kita belum kuat, Bapak Ibu sekalian, kita justru akan tertular energi dengan orang-orang yang dalam kondisi sedih itu. Tapi kalau kita sudah merasa kuat, itu silahkan. Saatnya menularkan kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang yang frekuensinya sama dalam lingkaran keajaiban ini, ya, mereka biasanya tipikal orang-orang yang ingin mendahulukan orang lain sukses. Emang ada ya, Pak ya? Nah, ada. Dan itu nyata, Bapak Ibu. Di komunitas Magnet Rezeki, dalam konteks bisnis, keuangan, ya, Bapak Ibu semua juga bisa dapatkan itu semua. Ya, ada Magnet Rezeki Biz Academy, ada seminar hybrid Magnet Rezeki, dan banyak lagi program-program yang kita adakan. Anda bisa mengikuti di sana, ya, untuk tertular akhirnya dengan energi bahagia mereka. Ya, nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah seorang solehin ditanya, ya, apakah yang dinamakan sabar yang baik itu? Mahwa sabrun jamil, gitu kan? Apakah yang dinamakan sabar yang baik itu? Beliau menjawab, Bapak Ibu, orang soleh ini menjawab, yaitu saat bahkan engkau mendapatkan ujian cobaan, hatimu berkata alhamdulillah. Sekali lagi ya, apakah yang dinamakan dengan sabar yang baik itu? Yaitu saat engkau mendapatkan ujian ataupun cobaan, hatimu berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun mungkin ada kata yang terbiasa kita ucapkan innalillah, tapi di hatinya ada rasa alhamdulillah. Bukankah maknanya sama? Segala sesuatu milik Allah, segala puji milik Allah. Maka orang-orang kalau kita umroh, ya, atau haji, insya Allah semua di sini bisa berangkat umroh dan memberangkatkan umroh berkali-kali. Haji, insya Allah, amin. Ya, itu orang-orang di sana itu, Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang menguji mereka, itu ya tetap alhamdulillah. Ya, tidak tepat waktu, misalkan taksinya gitu kan, ya, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun dia terus mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita tidak bisa? Ya, mungkin kita butuh proses, tapi caranya mulailah dengan ikut dalam komunitas ini. Di Magnet Rezeki ada kajian-kajian yang gratis, ada yang berbayar. Semua dalam rangka untuk mendapatkan keajaiban. Ya, dalam rangka untuk terus tersengat dengan keajaiban. Ya. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang khawatir tentang masa depan. Ada di sini. Bagaimana ya esok hari ya? Bagaimana ya nanti anakku ya? Bagaimana ya nanti bisnisnya kalau begini begitu? Bagaimana ya kalau, nah, termasuk bagaimana jodohku? Mungkin di sini ada yang masih single. Ya. Ustadz Nasrullah selaku founder Magnet Rezeki pernah menyampaikan quote dan nasihat yang bagus sekali. Apa katanya Bapak Ibu? Khawatirnya kita akan masa depan adalah tuduhan kepada Allah. Sedangkan tenangnya kita akan masa depan adalah pujian bagi Allah. Sekali lagi ya. Khawatirnya kita akan masa depan adalah tuduhan kepada Allah. Dan tenangnya kita akan masa depan adalah pujian bagi Allah. Bapak Ibu, Allah itu baik banget, saya katakan. Maha baik. Ya karena telah menjamin rezeki semua makhluk yang ada di bumi ini. Coba Quran surat Hud ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Apaan? Bukan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan berikan apa Bapak Ibu? Ya, dengan lam taukid, dengan kepastian, ya, janji yang dahsyat, apa katanya, memberikan kekuasaan di muka bumi ini seperti kekuasaannya orang-orang terdahulu. Jadi ini berpola. Ya, dulu dengan mudah orang-orang beriman bermasalah itu diberikan kekuasaan. Mestinya kita tinggal mengikuti polanya lagi. Ya, nah, semua itu diajarkan ya dalam seminar ya magnet rezeki. Insya Allah yang terdekat ini kita akan adakan di hari Sabtu ini loh ya. Jadi ambil kesempatan ini yang belum mungkin mau mengajak temannya, saudaranya, keluarganya, Anda memberikan perhatian juga untuk mereka mendapatkan ilmu keajaiban dan akhirnya terjaga energi bahagianya. Boleh Sabtu ini di banyak kota di Indonesia, sekitar 70 titik ya. Nanti mungkin Pak Budi Batir akan menyampaikan informasinya. Saya sendiri dengan Pak Nasrullah insya Allah akan mengadakan di Depok. Pak Nasrullah nanti insya Allah dengan masuk dalam hybrid ya. Nah itu di Depok. Insya Allah nanti ada di Jakarta Global JGU, Jakarta Global University di Grand Depok City. Ya, dekat dengan Magnet Kids Center insya Allah. Alhamdulillah ini insya Allah lebih dari 100 nanti yang hadir ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadilah bagian daripada orang-orang yang dalam barisan keajaiban itu, yang melangkah dalam langkah keajaiban. Jika kita tidak mungkin cukup sanggup dengan menghadapi masa depan itu, maka hand in hand, sama-sama, bareng-bareng dengan orang-orang yang sangat optimis dengan masa depannya. Karena itu adalah pujian bagi Allah. Tenang kita. Ya, ya Allah Maha Baik Bapak Ibu. Ya, kita kalau naik pesawat, Bapak Ibu naik pesawat nih, shoo, gitu ya, sudah di atas ketinggian sekian ribu. Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin ada rasa was-was di awalnya, kalau Anda sudah terbiasa, kok Anda bisa tenang? Hanya memakai safety belt, lalu Anda bisa tenang, bahkan tertidur di atas pesawat. Padahal Anda nggak tahu kan, siapa itu pilotnya. Udah punya berapa ribu jam terbang dia. Tapi kita kok bisa tenang? Ya, maka Allah sudah mengatur kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Cuman kita terlalu banyak mengatur diri kita sendiri dengan cara kita. Kita menarik atau mencari rezeki dengan cara kita. Padahal ada loh bagaimana bisa menarik rezeki yang dahsyat dengan cara Allah. Ya, kalau sudah menerapkan magnet rezeki, Bapak Ibu, di state tertentu, duduk tenangnya kita pun rezeki datang. Ya, kalau kata orang, oh rezeki pun butuh dijemput. Nah, kalau sudah belajar betul magnet rezeki, ya membuka perisai rezeki yang akan kita bahas dalam half day seminar di hari Sabtu besok itu ya, itu bahkan sebelum kita jemput, tahu-tahu depan pintu sudah datang rezekinya. Suatu hari katakan di sini ada ibu siapa ya yang hadir, coba Bu Titi Alfiah. Suaranya nggak dengar sama sekali, apa iya? Coba berikan saya feedback jika suara benar tidak terdengar. Mudah-mudahan terdengar dengan baik ya. Jelas Ustaz. Jelas terbaik. Nah, katakan Bu Tuti suatu saat dia sangat merindukan anaknya yang di pesantren gitu. Anaknya sudah lama di pesantren bertahun-tahun sehingga akhirnya masa liburan itu tiba. Dari Yogyakarta dia mondok di pesantren. Ya, katakan di Kerapia gitu ya. Nah, saat itu ditelepon, Umi, aku liburan Umi, besok insya Allah sampai ke rumah. Ah iya, dibuat gegap-gemita. Pagi hari itu semangat sekali si ibu dengan bapak siap-siap untuk menjemput anaknya. Menghayal dia. Khayalannya adalah ya Allah selain anakku rindu pula Jogja. Siapa tahu anakku ini bawa bakpia gitu yang hangat, senang sekali rasanya. Bapak Ibu, baru kita membuka pintu bersiap untuk menjemputnya di stasiun, tahu-tahu Bu Tuti ini ya ting-tong ada yang ngebel. Assalamualaikum, kayaknya kenal suaranya, tapi udah mulai berat suaranya, gitu ya. Pangling dia ternyata anaknya. Assalamualaikum, surprise, gitu ya. Ya Allah, kok katanya minta dijemput. Umi gimana? Kan udah belajar ilmu magnet rezeki.
Jadi Umi duduk tenang saja, rezeki datang. Umi, nih ada 2 bungkus bakpia yang masih hangat untuk Umi. Selamat dicicipi, Masya Allah. Bapak Ibu, Anda sering sekali saat memikirkan sesuatu datang. Mikir bakso, atau ada datang bakso. Lagi mikir sate, atau tetangga menghampiri Anda memberikan sate. Belum Anda beranjak dari kursi Anda. Maka itu bisa kita lakukan kembali. Polanya pun sama. Nah, kita akan latih itu dalam seminar dan training, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dengan pilot saja kita tenang bahwa kita nanti akan turun dengan selamat. Nah, kita punya Allah ya yang akan mengatur segala sesuatu termasuk rezeki kita, Bapak Ibu. Jika kita yakin dan percaya akan jaminan Allah, tentu hidup kita akan jalani dengan penuh ketenangan hati. Ciri sifat syukur itu adalah kaya hati. Boleh ketik di komen. Ciri sifat syukur adalah kaya hati. Ya, dalam Quran surat An-Nur ayat 55 tadi sering kita ulangkan dalam kajian-kajian kita. Maka bagaimana bisa kita tidak berhusnudzon kepada Allah? Sedangkan huwa razzaq wal ghani, maha pemberi rezeki dan menepati janji bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya kasih permisalan. Contohnya misalkan Raja Salman, Anda tahu Raja Salman ya, Raja Arab gitu ya, yang udah pasti kaya raya. Ya, itu memberikan asuransi dan jaminan rezeki setiap bulan untuk Anda. Apakah Anda cukup tenang, Bapak Ibu? Saya tanya kemudian, bagaimana jika yang menjamin itu adalah rajanya raja, raja di raja, ya, pemilik kerajaan bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, Bapak? Harusnya kita jauh lebih tenang. Ya, itulah perasaan dan energi bahagia. Ya. Maka pantas saja Allah beri azab bagi yang kufur atau tidak bersyukur. Karena kenapa? Sudah jelas Allah menjamin rezeki, tapi masih dia khawatir dengan bagaimana nanti, bagaimana kemudian hari. Kekhawatiran akan masa depan itu justru bisa menjadi bendungan yang harusnya rezeki kita turun lebat, tapi dibendung oleh kita sendiri. Menghalangi rezeki yang datang kepada kita. Jadi karena menjadi semacam tuduhan kepadanya. Naudzubillah. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Insya Allah ya Bapak Ibu, kita makin tenang hidup ini dengan senantiasa bersyukur dalam segala realita. Rajin memujinya dengan Asmaul Husna dan terus menjaga energi bahagia. Ya, terus menjaga energi bahagia. Caranya gimana? Sering-sering masuk dalam zona kuantum yang ajaib dan mempesona. Ya, apa itu kuantum? Nah, karena tidak cukup waktunya, nanti kita akan bahas lebih dalam di hari Sabtu insya Allah. Ikuti training Habib ya. Yang belum daftar segera mendaftar ya. So Bapak Ibu sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir nih sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab, saya tuh selalu terenyuh Bapak Ibu melihat orang yang meski dalam keadaan tidak sehat, tidak muda, ya menampilkan kekuatan gitu ya. Meski dengan mungkin ada nyeri yang ditahan, ia tetap memberikan manfaat meski fisiknya itu sudah tidak kuat. Ia bahkan tersenyum manis meski mungkin hatinya teriris. Ini soulful leader banget orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka selalu menampakkan kebahagiaan. Ya, mereka tidak pernah mengeluh di hadapan manusia. Tapi kalau sudah di atas sajadah, tangisan isaknya, Masya Allah, membasahi seluruh sajadah, Bapak Ibu. Tapi saat dia bertemu dengan manusia, ia akan tampil terbaik, yang gagah, yang anggun, mempesona. Ia tidak ingin, tidak rela saudaranya itu ya tersengat energi yang tidak baik lantaran dia. Dia selalu mentransfer, hobinya mentransfer kebahagiaan bagi orang lain. Hobinya selalu mendoakan orang lain. Masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun bernasihat, jadilah engkau orang yang bahagia, karena setan datang dari perasaan tertekan dan sedih. Sekali lagi ya, jadilah engkau orang yang bahagia, karena setan, aduwwum mubin, musuh kita bersama, itu selalu datang dari perasaan tertekan dan sedih. Maka hati-hati yang meskipun dengan realita yang ada, perasaan kita terkesan-kesan tidak orang yang
paling menderita di muka bumi ini. Hati-hati, setan akan terus memupuk perasaan tertekan itu, ya, sehingga kita give up, kita putus asa dari rahmat Allah. La ta'asu min rahillah. Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang berputus asa. Jika Bapak Ibu saat ini telah kehilangan banyak hal, harta, pasangan, keluarga, dan saya pernah ada di titik itu Bapak Ibu. Saya sharing itu biasa dalam one day training. Bagaimana cerita kisah saya. Dalam 6 bulan semua orang menjauhi. Dalam berbulan-bulan itu, ya, semua harta yang Allah titipkan ditarik Bapak Ibu. Ya, bahkan nama baik pun isinya adalah fitnah demi fitnah di lingkungan saya. Sampai di situ saya mendapati sebuah nasihat yang baik. Energi tertinggi seorang manusia adalah bersyukur saat dia berada di titik terendah. Ya, satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah harapan, asa. Boleh semuanya diambil oleh orang-orang yang mungkin menzalimi kita. Tapi jangan pernah Bapak Ibu sekalian, ya, hilang harapan. Harapan selalu kita hidupkan karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini dan seterusnya, sampaikan kepada persoalan, tantangan, perendahan, kehinaan, dan lain sebagainya. Wahai kalian semua, aku punya Allah yang maha besar. Ya, jangan kalau doa, ya Allah, persoalanku sangat besar. Nah, kok kita malah membesar-besarkan persoalan di hadapan Allah yang maha besar. Oke? Bapak Ibu, ada sekitar 17 pintu masuk setan ke dalam jiwa. Jangan biarkan mereka merangsek masuk. Kita harus lawan. Mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, lawan dengan gimana? Dengan menjaga energi bahagia kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, di Makkah itu ada jurus namanya Paradox of Candy. Ya. Nah, detailnya saya akan bahas nanti insya Allah. Ya, hari Sabtu Minggu yang akan datang. Insya Allah. Ya, dengan teman-teman seluruh CTMR se-Nusantara pun akan membahas nanti training hybrid. Ya, bersama juga dengan Pak Nas secara hybrid ya. Nah, di dalam jurus Paradox of Candy, keanehan permen itu ya. Jadi di situ ada tujuan daripada jurus itu untuk menanamkan ya mindset apa Bapak Ibu? Mindset dari bahwasanya musibah itu menjadi bungkus permen dan rezeki adalah isi permennya. Jadi itu satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Bungkus dan isinya datang bersamaan. Ma'an, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan ketidakmudahan ada kemudahan. Bersamaan dengan apa yang disebut dengan musibah itu ada yang namanya rezeki. Ya. Wa may yuridillahu yusib minha. Ya. Bungkus dan isinya datang bersamaan makna. Praktek jurus Paradox of Candy ini memang sangat tidak mudah. Perjuangannya luar biasa. Itu kita training gitu. Ya, dalam seharian penuh. Ya, itu training. Terlebih Bapak Ibu, jika bersabarnya ditumbuhkan pertama. Ya, sepadan dengan rewardnya, rahmat ta'zim Allah, salawatullah didapat, masya Allah. Ya, akhirnya dengan begitu kita bisa menerima dengan lapang dada. Ingat, boleh dicatat, kelapangan hati kita tanda kelapangan rezeki kita. Ya, dengan apa yang Allah beri mungkin itu adalah hal yang tidak baik bagi kita, tapi bagi Allah semuanya sudah sempurna baik. Maka kita punya keharusan untuk berlapang dada. Ya, semakin lapang hati kita, semakin lapang rezeki kita. Ya, dengan begitu kita ridho dengan semua takdir Allah yang maha sempurna. Yang sabar sungguhan bahkan bisa mensyukuri musibah kalau kita sudah mengerti ilmunya. Yes, Bapak Ibu, karena sudah berhasil belajar mengolah rasa. Ya, biasanya kalau dalam sesi training saya membuat simulasi bagaimana akhirnya peserta itu bisa bahkan menikmati kopi pahit sekalipun yang ia tidak suka. Ini refleksi dari jurus POC yang tadi saya sampaikan ya. Teringat wasiat Ibnul Qayyim, kesabaran adalah ketika hati yang tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan dengan lisan yang tidak mengeluh. Itulah yang disebut dengan kesabaran menurut Ibnul Qayyim. Saya teringat juga apa yang disampaikan oleh gurunda kita, Pak Nasrullah, founder Makan Rizki. Di level atau makom tertentu nanti, sudah tidak ada lagi bedanya antara bungkus dengan isi permennya, antara musibah dengan rezeki. Semuanya sudah nikmat sekali. Ya, kehidupan kita sepenuhnya berisi keajaiban demi keajaiban. Tugas kita sekali lagi menjaga energi bahagia. Pikiran optimis, hati tetap tenang dalam gerak penuh semangat.
Bukankah semua sudah dalam genggamannya? Ya. Dari Suhaib radhiyallahu anhu saya bacakan satu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, orang yang beriman. Yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur. Karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar. Karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik juga bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, bagi ulama-ulama sufi, ujian dan persoalan hidup itu ibarat hari raya yang ditunggu-tunggu. Ya, menujunya memang tidaklah mudah. Ya, mungkin kita belum selevel sufi, apalagi sebanding dengan ahlus sufah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, jika wali-waliullah aja, wali-walinya Allah berhak mendapatkan karomah. Ya, mari kita sebagai manusia biasa terus berjuang Bapak Ibu, karena kita pun ada haknya untuk mendapat keajaiban. Namanya hak ma'unah, hak pertolongannya Allah. Keajaiban itu terlepas daripada logika. Kita menyebutnya pertolongan Allah atau ma'unah. Ya, maka kalau bicara tentang energi, energi adalah sesuatu yang tidak tampak. Energi kelihatannya tidak tampak oleh mata zahir kita, Bapak Ibu. Tapi itu terasa. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian, ya, Anda lihat nggak di mana listrik itu berada? Di mana sinyal HP itu berada? Anda melihat nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada kan? Ya, tapi Anda bisa merasakan manfaatnya dari HP ini. Contoh Zoom ini sekarang. Ya, bagaimana Zoom ini akhirnya bisa kita manfaatkan dari semua seantero Nusantara di sini hadir, luar biasa. Ya, dulu orang menganggapnya ini adalah ajaib sekali. Mungkin kita akhirnya biasa. Nah, kita kurang mentadaburi hal-hal yang sedemikian. Ya, nah maka Bapak Ibu, keajaiban jauh lebih luar biasa. Maunah pertolongan Allah jauh lebih luar biasa. Nah, getaran keajaiban ini hanya sefrekuensi dengan hal-hal yang isinya kebaikan. Nah, energi bahagia ya itu adalah energi kebaikan. Ya, saat terpupuk kebaikan, seluruh kebaikan dalam diri kita, maka akan tumbuh dari situ energi kebahagiaan yang subur. Sehingga saat kita berpikir sesuatu, menginginkan sesuatu, lantaran kita sudah punya tanah yang subur, maka akan dengan mudah keajaiban itu tumbuh. Tumbuh subur juga di dalam diri kita. Tinggal kita petik ya rezeki-rezeki yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara ilmu motivasi, mindset dari barat, mungkin Anda semua sudah sering ikut seminar, baca-baca buku, ya tidak cukup kuat untuk beberapa peristiwa, untuk kita sudah bersabar, be patient gitu kan. Karena mindset itu masih ada di ranah olah pikir. Setting the way you think. Itu pentingnya kita menguak rahasia kekayaan memang. Ya, yaitu dengan menguasai kekuatan pikiran. Tapi ingat, orang beriman harus paham di atas mindset ada namanya heart set atau soul set, setting the way you feel, belajar mengolah rasa. Nah, kita akan bahas juga tuh lebih dalam di training Magnetis kita tentang bagaimana metode Garputala mengolah rasa sehingga kita bisa mengakses rasa kebahagiaan itu dengan seperti kita curhat kepada Allah, langsung ke kalamullah dengan Al-Quran. Namanya metode Garputala. Mendapatkan getaran itu sehingga subur kembali. Yang tadinya mungkin hati kita sudah usang, ya perasaan kita sudah sangat berkarat gitu ya. Nah, kita butuh diasah dengan Al-Quran sehingga kembali menjadi energi yang berlian. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya ingat mendalami rahasia magnet rezeki ini memang adalah jalan panjang, ya. Oh, itu luar biasa sekali. Kita insya Allah bisa menggapai ketenangan itu dengan ibadah. Jalurnya dengan ibadah. Cuman mungkin ya pemaknaan ibadah menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana tawassul dan tadabbur kita sehingga getarannya itu menjadikan pribadi kita pribadi yang magnetis ya, pribadi yang bisa menarik rezeki yang dahsyat ataupun keajaiban dengan caranya dengan cara Allah. Nah, ini kita dalami memang dalam
wonderful ya training, tapi ikuti saja dulu seminarnya. Saya sangat merekomendasikan. Maka akhir kata Bapak Ibu, sebelum akhirnya kita open diskusi, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini senantiasa terjaga energi bahagianya. Saya doakan ya, karena Bapak Ibu di sini tentu adalah orang-orang yang terpilih juga untuk bisa membersamai satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, dan akhirnya kita semua mempunyai perasaan syukur, terjaga energi bahagianya. Ya, kapanpun dan dimanapun. Selalu jaga energi energi bahagia. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menambah nikmat kita, Allah akan menambah orang-orang yang baik lagi membaikan. Allah datangkan peluang-peluang terbaik, Allah datangkan rezeki-rezeki yang mulia Bapak Ibu lantaran kemuliaan hati kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan mungkin ke Pak Buba. Insya Allah Bapak Ibu sampai jumpa di Sabtu esok ini ya dalam seminar hybrid. Terima kasih semua. Alafu minkum. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah luar biasa. Mungkin yang tadi ya yang bisa berkata Abus, alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah penuh. Baik. Ini adalah salah satu ini yang tadi dimaksud untuk tanggal 2 bulan Juli ya besok. Ini acara seminar hybrid magnet rezeki. Ya, potong Pak Agus bukan? Baik, itu ya sekilas untuk acara hari Sabtu. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin yang mau bertanya kita langsung aja buka sesi tanya jawab ya. Bisa juga ditulis di kolom chat di Zoom ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau emang sudah pada jelas semuanya ya? Udah ada yang keluar Zoom. Nggak usah, udah dia baik. Mau tanya bagaimana biar kita menjadi pengambilan mendapat POC. Baik, ini ada yang bertanya ya di kolom chat. Mau tanya bagaimana biar kita menjadi tumpukan pertama bila mendapat POC. POC itu adalah Paradox of Candy. Wah, ini berarti beliau sudah masuk di ini ya, sudah mengikuti ilmu MR ya. Itu. Dan yang kedua soal detox rezeki itu berapa lama ya kadang-kadang. Nah, monggo Ustadz Abus bisa langsung dijawab. Ya, terkait dengan ilmu Paradox of Candy itu masuk keluar. Berapa lamanya Bapak Ibu itu adalah bagian dari rahasianya Allah. Ya, tugas kita adalah menerima bungkus permen. Ya, saat kita bisa menerima bungkus permen tersebut, ya, maka bersamaan dengannya itu adalah datang rezekinya, datang isi permennya. Setiap hari sebenarnya Allah itu mengirimkan Bapak Ibu melalui malaikat Mikail ya. Jadi ada kurir rezeki. Namanya siapa? Malaikat Mikail. Ya. Sebut saja malaikat Mikail ini Bapak Ibu, ya setiap hari itu selalu menggedor pintu kita. Assalamualaikum Pak, siapa ini misalkan Pak Karisma, Pak Deden gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu. Dia datang setiap hari itu ingin membawa paket-paket rezeki untuk Pak Deden. Ya, cuma kita ya yang ada di dalamnya itu menyambutnya dengan kurang baik. Ya, padahal jelas-jelas yang datang malaikat Mikail bukan Israel. Nah, kalau Israel mungkin kita ketakutan ya. Ini malaikat Mikail. Waalaikumsalam, malaikat Mikail. Silahkan gitu kan. Ini saya bawa paket, gitu kan. Oh paket, iya. Tapi Bapak harus menerima bungkusnya. Aduh, saya nggak suka bungkusnya. Saya nggak butuh bungkusnya. Gitu. Saya mau isinya aja. Nggak bisa. Ini SOP. Ini standard operating procedure, gitu ya, dari pengirimnya. Bagaimana jika saya tidak mau? Ya sudah, saya kembalikan, gitu kan. Ya sudahlah,
Saya tidak mau. Ditolaknya itu bungkus permen, Bapak Ibu. Ya, ditolaknya itu bungkus paketan. Alhasil kita nggak pernah mendapatkan rezekinya. Ya, jadi kalau bicara berapa lama kita mendapatkan bungkus permennya, bersamaan dengannya ada isi permen. Jadi kita harus menerimanya. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Tapi tenang, Allah itu sangat mencintai hambanya. Apalagi ibadur rahman. Ya, Allah tidak ingin kita itu mendapatkan ketidakmudahan di muka bumi ini. Ketidakmudahan di muka bumi itu biasa lantaran tidak lain dari apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Akhirnya di-detox. Dulu kita suka pakai mungkin makeup yang bermerkuri, ya. Akhirnya detox karena kita mau bersih kembali. Wajah kita mau cerah lagi gitu kan. Detox dulu. Ya, perbuatan akibat masa lalu kita, detox dulu. Nah, detox ini bagian daripada percepatan keajaiban sebenarnya. Iya Bapak Ibu. Ya Allah masih tutup saja aib dan dosa-dosa kita. Coba dikeluarkan semuanya. Wah, ibadah kita, pengabdian kita, kebaikan kita nggak ada apa-apa yang dibandingin dosa kita, Bapak Ibu. Saking maha sayangnya Allah, ya diselesaikan di dunia dulu. Ya, maka tetap jaga energi bahagia, seneng kalau Allah tuh justru ngasih bungkus permen dulu, detox dulu, masih di dunia. Kalau udah nanti di akhirat, Bapak Ibu, tidak ada jalan kembali untuk ke dunia lagi, kekal abadi. Dan Anda tahu rasa api saja di dunia itu seperti apa, apalagi nanti di neraka. Aliyahzubillah. Ya, maka selalu sertai, maka saya bilang sertai itu pertaubatan kita, detox kita itu dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, khidmah, minta sama Allah, jalan mana ya Allah sehingga aku bisa menyertai pertaubatanku ini dengan amal-amal kebaikan. Ya, nah maka kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, ya datanglah akhirnya isi permennya, ya dan itu bersamaan. Bukan setelahnya, bukan setelah bungkus permen ada isi permen, enggak, datangnya itu bersamaan. Ya, terima. Ya, ridho dengan apa yang Allah berikan itu adalah semua adalah kebaikan untuk kita. Allah nggak menginginkan sekali lagi ketidakmudahan hidup kita. Allah menginginkan kita itu mudah hidupnya. Allah menginginkan kita itu dimanja, bersenang-senang, gitu ya. Ya, karena Allah ingin kita itu juga nanti akhirnya masuk surga. Tapi siapa yang nantangin Allah kalau bukan diri kita sendiri? Ya, dengan kita acuh terhadap perintahnya, dengan kita melanggar larangan-larangannya, padahal semua larangannya juga sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, nah Bapak Ibu, seorang orang tua aja, Anda yang orang tua, itu kan suka melarang anaknya demi kebaikan dia. Mungkin karena dia tidak mengerti, lantaran dia masih kecil. Ya, maka dimintanya kita untuk belajar, dan belajar. Agar kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang diwajibkan, mana yang tidak dibolehkan. Semua untuk kebaikan kita. Akhirnya setelah kita mengerti, ya ujungnya orang tua saja yang menginginkan kebaikan bagi anaknya. Bagi masa depannya. Bagi akhiratnya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha baik, maha pengasih, lagi maha penyayang. Ibu saja maha penyayangnya luar biasa bagi anaknya. Apalagi Allah, Bapak Ibu. Ya, bismillah, semoga kita menjadi semakin orang yang bisa menerima segala takdirnya sehingga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bu Hasmarini ya, Ustadz tadi belum jadi jelaskan tentang kurban ya, atau sudah terlewat ya? Oh iya, kurban. Ya, Bapak Ibu, siapa di sini yang akan berkurban? Siapa yang di sini akan berkurban? Ada? Semua ingin ya? Yang saya tanya yang benar-benar akan berkurban, baik kambing, sapi, ya. Ada di sini? Ada yang nanti bersiap kan ini beberapa hari lagi nih kurban, ya kan? Ada ya, banyak ya di sini ya, alhamdulillah. Banyak, Ustaz. Oh, banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah,
Bapak Ibu, kalau kita bicara kurban, ini artinya aja dari kata-kata koruba, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, Allah. ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mentadaburi Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Aku telah berikan banyak kenikmatan Al-Kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka perintah Allah dengan tegas di situ yang pertama adalah amal ibadah salat. Wanhar, lalu berkorban. Ya. Nah, berkorban ini Bapak Ibu, itu adalah amal ibadah yang sangat luar biasa. Kedudukannya bahkan di sini kedua setelah sholat. Ya. Nah, maka perjuangkan itu. Apalagi kalau cuma setahun sekali. Perjuangkan itu. Ya, karena kenapa? Itu refleksi syukur. Tanda kita ingin terjaga betul energi bahagia kita. Kesyukuran kita akan nikmat Allah. Tanda orang kita yang bersyukur. Di situ kita berkorban. Ya, kelihatannya mungkin hanya dengan satu kambing saja. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah pengorbanan luar biasa yang diperintah langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, refleksi syukur dari situ Bapak Ibu. Maka coba perhatikan sholat kita, perhatikan kurban-kurban kita setiap tahun. Ya, Pak, bagaimana jika saya tahun ini nggak mampu menyembelih hewan kurban? Ya, jika di tahun ini kita nggak mampu menyembelih hewan kurban, maka janganlah menyembelih hak orang lain dengan kezaliman. Jika di tahun ini Bapak Ibu kita nggak mampu mungkin berkumpul dengan orang banyak, saling mengasihi, maka jangan pula menjadi penyebab tercerainya umat, tercerai berainya umat. Jika di tahun ini mungkin Bapak Ibu sebagai muhasabah kita belum bisa tawaf mengelilingi Ka'bah seperti halnya mereka yang sekarang ini sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, para jamaah haji, saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Setidaknya jangan berhenti silaturahim untuk mempererat ukhuwah kita. Jika belum sempat wukuf di Arafah, di puncak keajaiban padang Arafah, maka setidaknya jangan pernah berhenti bermunajat di atas sajadah. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin terjaga energi bahagia kita, dan Anda mungkin sering bertanya, Pak, saya harus mulai dari mana memperbaiki kehidupan, nasib, dan rezeki saya? Mulailah dari memperbaiki ibadah kita. Dan amal ibadah yang utama di sisi Allah, tiada lain adalah sholat, dan kita mau berkorban. Dengan demikian, kalau kita sudah dekat sama Allah, seperti kedekatan orang tua kepada anaknya, apa yang menjadi rengekan anak pasti akan dipenuhi oleh orang tuanya. Dan apa yang akan menjadi doa harapan rengekan Anda di atas sajadah, pasti dengan mudah dikabulkannya. Itu tanda orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Maka kurban dari katanya sajadah, koruba, mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang berkorban dengan baik, ikhlas, bukan karena orang lain, bukan karena sebutan orang, jamaah masjid bahwa si Bapak A, Bapak Budi menyembelih satu unta misalkan, tapi semua karena Allah. Ya. Maka di situ ada intimasi antara Anda dengan Sang Pencipta. Dengannya mudah bagi Allah untuk mendatangkan dan menghadirkan kunnya. Karena dengan kunnya Allah memberikan keajaiban bagi kita semua Bapak Ibu. Tapi kita hanya fokus kepada apa yang Allah sanggup lakukan. Jangan. Mudah bagi Allah. Karena Dia punya kunnya. Fokus dengan apa yang perlu kita perbaiki. Fokus dengan apa yang perlu kita tingkatkan. Di antaranya sholat dan pengorbanan kita, wabil khusus di Hari Raya Kurban ini. Saya doakan semoga di sini dimampukan untuk berkurban yang terbaik. Insya Allah tahun ini, tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin pertanyaannya kita sudahi ya, karena waktu kita sudah jam 9 ya, sesuai dengan komitmen kita. Tadi ada juga yang bertanya ya, bagaimana
menjaga energi bahagia tadi sudah dijawab oleh Dr. Agus ya, bahwa menjaga energi bahagia itu ya memang harus kita banyak bersyukur ya, dan bisa juga menjaga sholatnya dan juga berkorban. Itu salah satu menjaga energi bahagia. Namun secara jelasnya insya Allah, karena ini juga rangkaian dari ilmu rahasia mahal rezeki, itu insya Allah hari Sabtu ya, kebetulan beliau juga mengisi di salah satu seminar hybrid mahal rezeki di Depok. Ya, tadi disampaikan beliau, tempatnya di Jakarta Global University di GDC ya, bagi mungkin di Jabodetabek yang mungkin dekat bisa mengikutinya. Insya Allah itu juga ada infaknya ya. Tapi kalau infak itu kan sunnah ya, sesuatu sunnah itu kan apa kita kayak sedekah itu kan pasti akan berdampak yang luar biasa ya. Nah apalagi kalau menuntut ilmu ya, salah satu karena itu juga ilmu wajib ya, memang perlu kita pelajari, dan menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi kalau kita memaksakan untuk investasi ya, untuk biaya ikut yang berbayar itu ya, yang seminar itu pasti akan berdampaknya sangat luar biasa. Ibu semuanya, mungkin itu ya, mungkin nanti insya Allah yang bertanya nanti insya Allah kita jawab melalui ini ya, bisa via WA ke Mas Gilar ya, tadi ke WA Mas Gilar yang belum dapat jawaban, insya Allah nanti kita bisa jawab via Jabri karena waktu juga cukup sudah selesai. Ini adalah ini sebuah awal, jadi ya kita tidak terlalu banyak-banyak. Kalau sebenarnya kan bisa 4 jam, 3 jam, tapi ini kita sebenarnya kajian, jadi intinya prolog, yang penting kita sudah memahami bagaimana kita menjaga energi bahagia ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abus ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak puas sehingga nanti bisa tetap terus belajar. Intinya kita sudah dapat tagline nih, ketika memang kita lagi kondisi kurang bagus ya, apa yang perlu kita jaga energi bahagia. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang mudah-mudahan kita sama jaga gitu ya, sama-sama kita bisa lantunkan di setiap hari, di setiap kondisi, bahkan di keluarga juga bisa kita sampaikan apa yang kita jaga energi bahagia. Baik, Ustaz Abus, jazakallah, mudah-mudahan apapun yang sudah disampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya dan bisa berdampak begitu. Dan mungkin penutup ya, mungkin Ustaz Abus ingin menyampaikan terkait untuk ini ya, penutup buat kesimpulan secara singkat, mungkin Ustaz Abus bisa sedikit memberikan kepada kita semuanya. Monggo Ustaz Abus. Baik, terima kasih Pak Budi Bahtiar. Pak Budi Bahtiar nih semangatnya luar biasa ya. Orang yang selalu membersamai saya dalam perjuangan jalan keajaiban. Semoga Allah memuliakan beliau, mengangkat derajatnya ya, dan senantiasa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang disayang Allah, ya. Jika ditanya amal apakah yang paling indah? Dan pertanyaan ini ternyata ada yang pertanyaan disampaikan juga oleh salah seorang sahabat kepada Imam Syafi'i. Ya, sang nasir sunnah ini Imam Syafi'i menjawab, yakni ketika Allah melihat ke dalam hatimu, ya, dan tak dia dapati yang kau harap di sana selain Dia. Bapak Ibu, pengharapan karena iman akan mengokohkan makna pengorbanan. Berkurban adalah pembuktiannya. Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 kunci karakter kesuksesan dan yang akhirnya Nabi diisi dengan banyak keajaiban. Pertama, Nabi Ibrahim percaya dan yakin total kepada Allah. Jika kita hari ini mungkin terlalu banyak persoalan karena kita terlalu percaya diri. Coba sekarang naikkan derajatnya kepada percaya Allah. Kepercayaan Ibrahim tergambar saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar di tengah padang pasir yang tandus. Kemudian Ibrahim mendapatkan perintah untuk berdakwah meninggalkan Hajar dan Ismail dengan hanya berbekal sekantong kurma dan sekantong air.
kesuksesan Ibrahim sebagai seorang ayah dalam membangun keluarganya disebabkan oleh karakter sabar yang dimilikinya. Dia syukur meskipun dalam kondisi yang sedang terkena ujian. Sabar dan syukur tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Percaya kepada Allah atas semua perintahnya, bahwa setiap perintah Allah penuh dengan kebaikan terhadap dirinya dan umat manusia. Sehingga akhirnya dia bisa mendidik Hajar menjadi istri yang sabar, taat, tangguh, dan bahkan pemberani. Ibrahim juga mampu mengajarkan karakter taat kepada Ismail. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, keajaiban hanya datang bagi siapa yang percaya. Dan mereka yang percaya adalah mempraktekkannya. Seperti kata Pak Budi Bahtiar tadi, sedekah yang sunnah saja pasti berbalas. Apalagi menuntut ilmu yang wajib. Inilah perintah Allah. Ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang mungkin ada dalam jalan yang jauh daripada keajaiban. Kepada siapa lagi kita minta pertolongan kecuali kepadanya. Insya Allah sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Di Sabtu yang akan datang, di 70 titik se-Indonesia, Anda bisa mendaftar dengan para certified trainer yang terdekat dengan Anda. Dan insya Allah ya kita bertemu, kalau dengan saya di Depok, insya Allah, ayo kita sama-sama ya menjunjung tinggi asma Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ilmu magnet rizki. Dengannya semoga Anda menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan keajaiban seperti testimoni ribuan keajaiban yang sudah terjadi. Ada orang yang amanah lunasnya. Ada orang yang hutangnya sekian miliar bahkan lunas. Ada orang yang kesehatannya sudah divonis bahkan meninggal dunia. Allah berikan kesempatan untuk hidup memperbaikinya kembali. Ada orang yang belum dikasih anak. Ngamalkan ilmu magnet rizki, alhamdulillah Allah karuniakan anak yang baik, yang soleh. Ada orang yang belum bisa move on dari kegelisahan masa lalunya, suaminya, dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan keindahan dalam kehidupannya kembali. Dan banyak lagi keajaiban yang akan terjadi. Insya Allah Bapak Ibu juga yang akan mendapatkan keajaiban tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon izin undur diri. Mohon maaf lahir batin. Saya doakan Bapak Ibu semua Allah bahagiakan, muliakan, tinggikan derajatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alafu minkum. Salam satu. Sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama tetap kita terus menebar energi brilian ini ya dalam keadaan apapun dan dalam keadaan apapun ya kita harus jaga energi bahagia. Dan mari sama-sama kita terus berbenah diri ya dengan full lillah. Insya Allah berkah dan berlimpah akan Bapak Ibu semua akan dapatkan. Apa yang perlu kita jaga? Jaga energi bahagia. Baik, mungkin itu ya. Mohon maaf atas segala khilafan. Mudah-mudahan semuanya tetap terjaga energi bahagianya. Saya Budi Bahtiar sebagai MC mohon ikhlas dan ridhonya atas segala yang tidak tepat pada diri saya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya apapun yang sudah dikorbankan waktunya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat-sangat luar biasa dan penuh ajaib. Baik, saya akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisa tampilkan video terkait SAMR ya. Mungkin sama-sama kita bisa lihat ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut hari Sabtu ya dengan Ustaz Abus dengan Pak Nasrullah ya. Insya Allah beliau juga mengisi secara live. Bisa daftar ke Mas Gilar. Mungkin seperti apa sih seminar hybrid Mahat Rezeki? Mungkin Mas Gilar bisa menampilkan videonya ya. Oh, Mas Farhad, Mas Gilar. Oh, sepertinya mungkin sudah ini ya. Oh, karena mungkin sudah lewat waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, dipersilakan boleh
Baik ya, Ibu semuanya. Wah, kayaknya masih belum pada keluar. Masih nyaman ya di lingkaran ajaib. Di Miracle Circle. Luar biasa.